Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa banjir? Terjawab oleh Joko Suryanto, Master of Engineering Hidrologi. Ini berdasarkan Al-Quran. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala penjuru bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Al-Quran Surat Fussilat ayat 53. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan? Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 20. Allah telah menyediakan untuk kita dua jenis ayat. Yang pertama, ayat kauliyah, yaitu ayat-ayat yang Allah firmankan dalam kitab-kitabnya. Al-Quran adalah ayat kauliyah yang berfungsi antara lain sebagai petunjuk. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang berserah diri. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 89. Yang kedua, ayat kauniyah, yaitu ayat-ayat dalam bentuk segala ciptaan Allah berupa alam semesta dan semua yang ada di dalamnya. Ayat-ayat ini meliputi segala macam ciptaan Allah, baik itu yang kecil, mikrokosmos, ataupun yang besar, makrokosmos. Bahkan diri kita, baik secara fisik maupun psikis, juga merupakan ayat kauniyah. Ayat kauniyah ini sering juga disebut dengan fenomena alam atau peristiwa alam. Secara bahasa, makna ayat kauliyah dan ayat kauniyah sebagai berikut. Kauliyah berasal dari kata khola, yang maknanya adalah perkataan atau ucapan, yakni ayat Allah berupa ucapan yang difirmankan pada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kauniyah berasal dari kata kana, yang maknanya adalah bukti. Secara istilah, kauniyah maksudnya adalah ayat-ayat Allah yang tidak terfirmankan atau terucapkan atau tertuliskan, namun bisa dibuktikan
melalui keadaan ataupun kejadian atau tadi peristiwa alam. Dibuktikan. Jadi peristiwa alam itu bukti nyata. Hubungan antara ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 17. Petunjuk turunnya hujan. Ayat kauniyah ilmu hidrologi atau peristiwa alamnya, yang tadi merupakan bukti kebenarannya. Jadi ayat qauliyah dan ayat kauniyah itu merupakan ayat-ayat yang bersumber dari Allah SWT. Antara ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah terdapat hubungan yang sangat erat. Keduanya tidak bertentangan, artinya sinkron, bahkan saling melengkapi, karena keduanya sama-sama berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat qauliyah dan ayat kauniyah artinya firman-Nya pasti sama dengan ciptaannya atau pasti sama dengan peristiwa alamnya. Dan di bumi terdapat ayat-ayat kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Az-Zariyat ayat 20 sampai 21. Nah, inilah ayat kauniyah, animasi jika turun hujan. Jadi bukti kebenaran ayat kauniyah itu mukjizat Al-Quran. Jadi hujan itu merupakan ayat mukjizat Al-Quran. Seperti ini ada buih. Kemudian ayat qauliyahnya Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 17. Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Nah, ini petunjuknya sinkron. Ada buihnya, firman-Nya, faktanya, ciptaannya, atau ayat kauniyahnya ada buihnya. Jadi sinkron. Firman-Nya pasti cocok dengan ciptaannya. Atau ayat qauliyah pasti sinkron dengan ayat kauniyah. Berarti benar atau bukti kebenaran. Tidak bertentangan. Kemudian penjelasannya, bukti kebenaran mukjizat Al-Quran. Ini ayat kauniyahnya ini. Ayat kauliyahnya, penjelasannya, adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Ini surat Ar-Ra'd ayat 17. Nah, buih ini akan hilang. Ini bukti kebenaran kelola hujan yang salah. Tadi kan petunjuknya antara yang batil dan yang benar. Nah, ini yang batil. Jadi firman-Nya sama dengan ciptaannya, benar, tidak bertentangan, artinya sinkron. Jadi ayat qauliyah dengan ayat kauniyah sinkron. Ini akan hilang, buih itu akan hilang. Firman-Nya atau penjelasannya akan hilang. Jadi sinkron. Kemudian bukti kebenaran selanjutnya
kelola hujan yang benar, mukjizat Al-Quran, ini ayat kauniyah, seperti ini ilmu hidrologinya. Penjelasannya, adapun yang memberi manfaat kepada manusia maka ia tetap di bumi. Ar-Ra'd ayat 17. Nah, ini kalau kauniyahnya seperti ini, animasinya, ciptaannya, yaitu infiltrasi, ilmu hidrologinya, hujan meresap ke dalam tanah, tetap di bumi. Nah, ini juga tetap di bumi. Jadi maknanya ini kalau meresap ini pasti tetap di bumi. Ini yang benar. Jadi terbukti kebenarannya, firman-Nya sama dengan ciptaannya, berarti benar, tidak bertentangan, sinkron. Ayat kauliyah dengan ayat kauniyah sinkron, berarti benar. Jadi sudah kebukti kelola hujan yang benar dan antara yang batil. Kemudian hadis dari surat Ar-Ra'd ayat 17, ini animasi ini ayat kauniyah atau ciptaannya. Nah, ini terjadi run off di sini. Kalau di hutan ini akan meresap. Sesungguhnya perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutus padaku adalah seperti air hujan yang menimpa bumi. Hadis Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Ini ayat kauniyahnya. Ini kauliyahnya, diantaranya ada sebagian bumi yang menerima air itu lalu menumbuhkan rumput dan tanaman-tanaman. Nah, ini yang benar. Faktanya, ciptaannya, ayat kauniyahnya, ini ayat kauliyahnya. Jadi tumbuh itu rumput-rumput jika bumi menerima air hujan. Ini secara skematis, kalau turun hujan, ilmu hidrologi atau ayat kauniyah. Di lapisan bumi sesuai hadis Nabi, unconfined aquifer. Jadi kalau turun hujan, lapisan pertamanya itu unconfined aquifer, dia menyerap di sini sebagai water table. Kemudian yang kedua, ada pula tanah yang tandus, hanya menyimpan air saja, lalu Allah memanfaatkan air itu kepada manusia yang meminumnya. Jadi air yang bermanfaat untuk manusia, untuk meminumnya dan lainnya, dan mempergunakannya untuk mengairi kebun-kebun tanamannya dan ladang-ladangnya. Nah, ini animasi, ini yang benar, tetap di bumi, petunjuknya tadi. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Nah, ini lapisan bumi sesuai hadis Nabi, confined aquifer. Jadi ini meresap. Kalau tadi di lapisan yang paling pertama itu menumbuhkan rumput-rumput, tapi ini disimpan untuk minum. Kemudian yang ketiga, ada pula sebagian tanah yang keras, tidak dapat menyimpan air karena letaknya miring dan tidak menyerap air sehingga tidak menumbuhkan tanaman apa-apa. Nah, ini ayat kauliyah persis dengan faktanya ayat kauniyah atau ciptaannya atau peristiwa alamnya. Ini ilmu hidrologinya, jika hujan turun di tanah keras seperti jalan, genteng, letaknya miring, ini run off istilahnya. Nah, ini batil. Kemudian kalau di pegunungan, di sini miring, tanahnya keras, langsung kebuang ke laut, ini salah atau ini yang batil. Sangat jelas. Jadi sinkron. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Ini penjelasannya dalam ayat kauliyahnya. Lapisan bumi sesuai hadis Nabi, tanah keras letaknya miring. Nah,
sudah saya utarakan tadi. Jadi fakta yang dilakukan di Indonesia, perilaku manusia selama ini adalah yang bertentangan atau yang batil karena hujan dibuang. Ini juga tertera dalam lampiran 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 12 /PRT/M/2014. Konsep drainase konvensional paradigma lama adalah upaya membuang atau mengalirkan air kelebihan secepatnya ke sungai terdekat. Dalam konsep drainase konvensional, seluruh air hujan yang jatuh di suatu wilayah harus secepatnya dibuang ke sungai dan seterusnya ke laut. Nah, ini batil, bertentangan, karena yang benar tadi harusnya meresap ke bumi dan tetap di bumi. Itu yang benar dan yang bermanfaat bagi manusia. Petunjuk Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 17 terbukti kauliyah, ayat kauliyah dan ayat kauniyah, ciptaannya dan firmannya harus sama. Tetapi faktanya yang dilakukan di Indonesia justru bertentangan, justru melakukan yang batil, yang dibuang. Dampak dari konsep ini adalah kekeringan yang terjadi di mana-mana, banjir, dan juga longsor. Ini lampiran 1 halaman 3. Jadi terbukti selama 76 tahun hujan dibuang dengan sistem drainase konvensional, membuang hujan berdampak banjir dan perbuatan batil. Jadi ini pun juga sinkron, kalau dibuang jadi banjir. Tapi ini perbuatan membuang hujan ini tidak sama dengan ayat kauliyah. Kalau ayat kauliyah itu harus sinkron, artinya hujan harus disimpan. Faktanya hujan dibuang selama 76 tahun. Jadi perbuatan batil yang dilakukan berdampak banjir. Ini juga akan terbukti, bukti kebenarannya, ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Ini sinkron, harus sinkron. Nah, ini ayat kauniyahnya, kejadian banjirnya. Kemudian ayat kauliyahnya, kalau kita membuang hujan atau mengingkari nikmat. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Al-Quran surat Ibrahim ayat 17. Jadi hujan atau menjadi banjir ini karena kita mengelola salah, karena diingkari, karena dibuang, tadi sudah saya jelaskan, akhirnya menjadi azab. Tadi sudah sama juga dengan peraturan PU. Membuang hujan itu berdampak banjir. Nah, ini sinkron. Jadi ayat kauniyahnya lampiran PU nomor 12 tahun 2014, saya ulang lagi nih, konsep drainase konvensional paradigma lama adalah upaya membuang atau mengalirkan kelebihan secepatnya ke sungai terdekat. Dalam konsep drainase konvensional, seluruh air hujan yang jatuh di suatu wilayah harus secepatnya dibuang ke sungai dan seterusnya ke laut. Nah, kejadiannya selama 76 tahun, kalau ini mungkin berapa tahun nih? Ini 18 tahun. Ini makin meningkat terus, ya karena berdampak banjir tadi, terbukti. Jadi ini sinkron juga antara ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Jika air dibuang atau diingkari, air hujan dibuang, berdampak banjir. Ini ayat kauniyahnya, ini ayat kauliyahnya. Ini azab. Di sini azab, tapi kejadiannya ya ini merupakan azab banjir itu. Terbukti, jadi itulah
Kenapa banjir? Ya karena salah dalam mengelola hujan. Demikianlah informasi dari saya. Terjawab sudah kenapa banjir? Karena selama 76 tahun kita salah dalam mengelola hujan, tidak mengikuti petunjuk Al-Quran, petunjuk yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kronologisnya, hukum Allahnya sudah saya jelaskan antara ayat qauliyah dan ayat kauniyah dengan secara detail, dan pemahamannya juga sudah sesuai dengan firman-Nya, pasti cocok dengan ciptaannya. Demikianlah, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.